Di lautan jiwa Qin Chen, kekuatan guntur ilahi penghakiman tidak ditekan oleh pria paruh baya berjubah hitam ini. Cahaya guntur samar perlahan beredar di jiwa Qin Chen, melawan kekuatan pengintai dari pria paruh baya berjubah hitam ini. Kekuatan ini, mungkinkah? Coba saya lihat. Gumam pria paruh baya berjubah hitam, pupilnya menyusut, dan tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, sepertinya ada dua sungai besar yang mengalir di pupilnya. Ini adalah sungai panjang waktu dan takdir. Pada tingkat keberadaan ini, ia dapat menelusuri masa lalu dan masa depan melalui sebab dan akibat seseorang, serta melihat nasib seseorang. Dan sekarang, dia sedang menghitung masa lalu dan masa depan Qin Chen. Namun yang mengejutkannya adalah masa lalu dan masa depan Qin Chen kabur di hadapannya. Sekuat apapun dia tidak bisa melihat dengan jelas nasib Qin Chen di hadapannya. Mustahil. Dengan kekuatanku, siapa yang bisa menghalangi pandanganku ke masa depan? Mungkinkah kekuatan ini? Gumam pria paruh baya berjubah hitam terkejut ketika memikirkan kemungkinan. Saya mengerti. Pria paruh baya berjubah hitam bergumam. Dia menoleh dan menatap Qin Chen lagi. Namun, matanya yang menatap Qin Chen sekarang mengandung sedikit keterkejutan, sedikit kengerian, dan sedikit ketakutan. Kata-kata sederhana tidak dapat menggambarkan emosi di mata orang tersebut. Guangying berkata dengan gugup, "Tuan, ada apa denganmu?" Setelah mengikuti tuannya selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan seperti itu dari tuannya. "Xiao Sa, aku baik-baik saja," ucap pria paruh baya berjubah hitam perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menatap Qin Chen dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di matanya. "Saya benar-benar tidak menyangka bisa melihat pengaturan seperti itu dalam hidup saya. Sungguh menakjubkan. Saya tidak sebaik," ucap pria paruh baya berjubah hitam memandang Qin Chen dengan mata penuh keheranan dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Dilihat oleh orang ini seperti ini, Qin Chen bingung. Dia selalu merasa ada sesuatu dalam kata-kata orang lain dan sepertinya dia memiliki rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Melihat ekspresi Qin Chen, pria paruh baya berjubah hitam berkata dengan tenang, "Apakah kamu memiliki banyak keraguan di hatimu? Misalnya, mengapa aku datang ke dunia bawah? Apa yang terjadi saat itu? Apa yang terjadi di sini? Atau Xiao Sa sebelumnya, dan apa tujuan dari semua yang Anda lakukan?" Dia menatap Qin Chen dengan mata yang dalam, seolah-olah dia telah melihat melalui Qin Chen, dan langsung melihat menara Yukuno di benak Qin Chen, dunia kacau di menara Yukuno, dan segala sesuatu di dunia kekacauan. Jejak rasa kasihan muncul di matanya. "Senior, tolong jelaskan," ucap Qin Chen memberi hormat dengan hormat. Pria paruh baya berjubah hitam berbalik dan melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Setelah sekian lama, dia berbisik pelan, "Apakah kamu ingin mengetahui sesuatu?" Qin Chen buru-buru berkata, "Senior, tolong bicara." Pria paruh baya berjubah hitam merenung sejenak, dan kemudian berkata, "Sebenarnya saya sudah lama jatuh. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah obsesi saya. Tapi jika keinginan itu tidak terpenuhi, bagaimana obsesi itu bisa dihancurkan? Awalnya, kupikir aku tidak akan pernah bisa memenuhi keinginanku sampai aku melihatmu." Ucap pria paruh baya berjubah hitam tiba-tiba menatap Qin Chen, dan kemudian dia menceritakan semua tentang perjalanan hidupnya bersama dengan saudara perempuannya. Setelah mendengarkan kisah itu, Qin Chen memandang pria berjubah hitam dengan ekspresi terkejut. Pria paruh baya berjubah hitam menatap langsung ke arah Qin Chen dan tiba-tiba berkata lagi, "Jiwa saudara perempuanku ada di dalam dirimu." Qin Chen tampak tenang, terdiam beberapa saat, mengangguk dan berkata, "Senior, apakah itu Xiao Xiao yang Anda maksud?" Dia memiliki terlalu banyak keraguan tentang Xiao Xiao, dan baru setelah dia mendengar cerita pria paruh baya berjubah hitam, dia akhirnya mengerti. Xiao Xiao, dia adalah saudara perempuan yang disebutkan oleh pria paruh baya berjubah hitam, jiwa yang diambil dari sungai kematian. Xiao Xiao, pria paruh baya berjubah hitam bergumam, matanya kabur, "Ini nama yang bagus. Saya sangat berharap dia bisa tersenyum sepanjang hidupnya dan tumbuh bahagia." Qin Chen memandangnya dan merasakan harapan di hati pihak lain. Siapa sangka orang kuat di hadapannya yang mampu melawan dewa dunia bawah dan menaklukkan laut kosmik akan memiliki keinginan sederhana seperti itu. Sungguh keinginan sederhana untuk tumbuh dengan bahagia. Tapi langit begitu kejam, meskipun keinginannya sederhana, langit tidak mau memuaskannya sama sekali.
Sebenarnya obsesiku tidak bisa bertahan lama, tiba-tiba pria parubaya berjubah hitam berkata. Qin Chen mengerutkan kening. Pria parubaya berjubah hitam perlahan mengulurkan tangannya, lalu merentangkannya di depan Qin Chen. Di tubuhnya yang kosong, ada sajak Tao yang misterius dan gelap mengalir. Sajak ini mengandung kengerian kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Dulu, aku bertarung melawan dewa dunia bawah. Aku terluka parah dan jiwaku tercerai-berai. Sekarang obsesi ini telah terkikis oleh kekuatan dewa dunia bawah. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Saat dia berkata itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, tujuan hidup dengan obsesiku ini bukanlah untuk menemukan penerus, juga bukan untuk membiarkan orang lain mewarisi jubahku, juga bukan untuk membalas dendam dari dewa dunia bawah dan kembali ke lautan kosmik. Apa yang saya inginkan, hanya melindungi adikku dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Ucap pria parubaya berjubah hitam menatap Qin Chen, alasan mengapa Xiao Xia memintamu untuk memperbaiki batasan pola rahasia sebelumnya adalah untuk meninggalkan bekas di tubuhmu. Saat kamu mengaktifkan jiwamu untuk memperbaiki pedang pembunuhan, saat tubuh terbentuk, Xiao Xia akan menyatu dengan jiwamu, mengendalikan hidup dan matimu. Hanya dengan cara inilah Xiao Xia dan aku dapat menyerahkan saudara perempuanku kepadamu dengan percaya diri. Qin Chen tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya memahami semua ini, dan juga memahami tujuan Guang Ying sebelumnya. Karena Xiao Xiao ada di dalam tubuhnya, dan dia juga terlahir sebagai jiwa Tao, roh asli di Sungai Undet, begitu seseorang melihatnya, Xiao Xiao akan menjadi makhluk yang didambakan oleh semua yang kuat. Karena dengan menelan Xiao Xiao, seseorang dapat mencapai alam tertinggi Dao Agung, mencapai raga jiwa tertinggi, bahkan dapat berkomunikasi dengan Sungai Undet dan mengendalikan reinkarnasi banyak jiwa di Sungai Undet. Ini bukan hanya menjadi daya tarik yang besar bagi orang-orang kuat di dunia bawah, tetapi juga bagi orang-orang kuat di lautan kosmik. Bahkan bagi orang-orang kuat seperti 4 kaisar besar di dunia bawah, menelan Xiao Xiao adalah godaan yang tak tertahankan. Dibandingkan dengan Qin Chen, pria parubaya berjubah hitam jelas lebih percaya pada Guang Ying. Lagi pula, pihak lain adalah rekannya yang telah bertarung dengannya sepanjang hidupnya. Kepercayaan terhadapnya melampaui apa yang bisa ditandingi Qin Chen. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak akan setuju. Ucap pria parubaya berjubah hitam memandang Qin Chen, dia menyipitkan matanya, dan setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, jika Anda setuju, saya akan memberikan segalanya dan mengirim Anda pergi. Qin Chen terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Qin Chen bersimpati dengan pihak lain, tetapi simpati adalah simpati. Dia ingin jiwanya dikendalikan oleh orang lain. Bahkan jika orang lain ini hanyalah roh harta karun, Qin Chen tidak bisa setuju. Saya mengendalikan hidup saya sendiri. Tidak peduli apa situasinya, Qin Chen tidak akan membiarkan hidup dan matinya lepas dari kendalinya. Saya bersimpati dengan pengalaman senior, tapi itu tidak mungkin. Ucap Qin Chen tampak bertekad, dan kemudian dia berkata dengan tulus, mungkin senior tidak mempercayainya, tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saya, Qin Chen, tidak akan pernah memperkuat diri sendiri dengan menelan semangat seorang gadis kecil. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ini adalah pernyataan Qin Chen. Pria parubaya berjubah hitam menatap Qin Chen dengan mata yang dalam. Qin Chen juga mengangkat kepalanya, tetapi matanya bertemu satu sama lain dengan tenang. Keduanya hanya saling menatap. Setelah sekian lama, pria parubaya berjubah hitam itu tiba-tiba tersenyum, saya percaya padamu. Faktanya, jika Anda tidak berada di bawah kendali saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Qin Chen mengangguk. Dia memahami kekhawatiran pria parubaya berjubah hitam. Namun, saya berubah pikiran nanti. Ucap pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba berseru, melihat ke kedalaman lautan jiwa Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah karena kekuatan guntur di tubuhku? Pria parubaya berjubah hitam mengangguk, iya. Dia mengangkat tangannya, dan meledak, pilar gelap tak berujung di kehampaan di depannya langsung menyala dengan cahaya tak berujung, dan batasan pola rahasia menyala, menerangi kehampaan yang gelap. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya seperti gulungan besar, perlahan terbuka di depan Qin Chen. Pria parubaya berjubah hitam berkata dengan tenang, ini adalah inti rahasia pola terlarang di sini. Saya telah mengaktifkan semuanya. Anda dapat naik dan mencoba memperbaikinya. Apa? Mencoba memperbaikinya?
Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat batasan pola rahasia yang tampak ditangguhkan seperti gulungan yang megah, dan tidak bisa menahan perasaan gemetar. Pola yang dibentuk oleh pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di depannya mengandung rahasia tertinggi dari jalan besar. Bahkan jika Qin Chen melihatnya dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan pusing di benaknya. Dia dapat yakin bahwa kekuatan semacam ini jauh melampaui apa yang dapat dia kendalikan sekarang. Ini adalah kekuatan yang melampaui tingkat Kaisar Agung. Seolah-olah dia mengetahui keraguan Qin Chen, pria parubaya berjubah hitam memandang Qin Chen dan berkata dengan tenang, sebenarnya, dengan tingkat kultivasi Anda, tidak mungkin untuk menahan dan menyempurnakan pola rahasia ini, tetapi Anda memiliki tubuh utama dari pedang ilahi pembunuh terbalik, dan sudah mendapatkan pengakuannya, ditambah dengan bantuan Xiaoxia, seharusnya tidak menjadi masalah setelah menghabiskan sejumlah energi dan waktu. Hanya saja proses pemurniannya akan sedikit menyakitkan, Anda harus menanggungnya, tapi... Ucap pria parubaya berjubah hitam menatap Qin Chen dalam-dalam, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi Anda pasti bisa melakukannya. Pedang pembunuh terbalik. Gumam Qin Chen menatap pedang karat misterius di tangannya. Apakah ini nama asli dari pedang karat misterius itu? Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Qin Chen mengetahui nama pedang karat misterius itu. Itu benar, senjata di tanganmu disebut pedang ilahi pembunuh terbalik. Itu adalah senjata ajaib yang tumbuh setelah mengikutiku dalam pembunuhan. Benda ini telah melampaui kategori harta biasa, bisa disebut senjata dewa. Ucap pria parubaya berjubah hitam memandang ke arah Qin Chen. Apa? Senjata dewa? Ucap Qin Chen terkejut. Ya, keberadaan yang melampaui senjata kekaisaran bisa menjadi senjata dewa. Ucap pria parubaya berjubah hitam menjelaskan. Melampaui prajurit kekaisaran. Gumam Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada pedang karat misterius di tangannya. Benda ini ternyata adalah harta karun yang melampaui level senjata kekaisaran. Ini sungguh menakjubkan. Meskipun Qin Chen tahu bahwa pedang karat misterius itu sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa pedang ini bisa melampaui level senjata kekaisaran. Apakah menurutmu pedang ilahi pembunuh terbalik itu biasa saja? Ucap pria parubaya berjubah hitam berkata dengan ringan, sebenarnya, ini adalah fitur terbesarnya, karena ia muncul dari biasanya bersama saya. Jika Anda kuat, itu akan menjadi kuat, dan jika Anda lemah, itu juga akan menjadi lemah. Hanya yang benar-benar kuat di dunia yang dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Satu-satunya yang membatasinya adalah kekuatan Anda sendiri. Itu salah satunya. Kedua, pedang ilahi pembunuh terbalik di tanganmu sebenarnya belum lengkap. Dunia tempatmu berdiri sekarang adalah bagian lain dari pedang ilahi pembunuh terbalik. Qin Chen melihat sekeliling dan berkata dengan heran, apakah ini bagian dari pedang pembunuh terbalik? Ini adalah keseluruhan aula istana, berkelok-kelok sejauh bermil-mil, dengan ruang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini sebenarnya bagian dari pedang karat misterius. Pria parubaya berjubah hitam mengangguk dan berkata, ya, saat aku bertarung dengan dewa dunia bawah, aku terluka parah, yang menyebabkan tubuhku menghilang dan pedang ilahi pembunuh terbalik patah. Apa yang kamu dapatkan adalah tubuh utama pedang ilahi, dan yang tersisa di sini adalah bagian kedua yang memegang komando pedang ilahi. Hanya ketika tubuh utama dan bagian tambahannya terintegrasi, barulah itu dapat dianggap sebagai pedang pembunuh yang sebenarnya. Kamu mungkin terjebak di dalam tubuhku sekarang. Hanya jika kamu benar-benar bisa menguasai pedang pembunuh terbalik ini kamu dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke dunia bawah. Dan aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun. Aku hanya berharap kamu dapat meninggalkan dunia bawah yang gelap ini dengan jiwa xiao-xiao, kembali ke lautan kosmik, dan membiarkannya menjalani kehidupan yang bahagia. Tentu saja, ucap pria parubaya berjubah hitam menatap Qin Chen dalam-dalam, jika Anda bertemu orang di belakang Anda di masa depan, saya harap Anda dapat membantu saya memohon kepada orang di belakang Anda untuk melihat apakah Anda dapat membalikkan siklus hidup dan mati dan memberikan kesempatan pada Xiao-Xiao untuk dilahirkan kembali. Kata pria parubaya berjubah hitam dengan sungguh-sungguh. Orang di belakangku. Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, maksudmu, ayahku? Ayah. Gumam pria parubaya berjubah hitam menatap Qin Chen dalam-dalam lagi, mengangguk dan berkata, ya, karena dia dapat mencegahmu memasuki reinkarnasi, seseorang dengan cara seperti itu juga dapat membuat Xiao-Xiao masuk kembali ke reinkarnasi. Setelah Qin Chen terdiam beberapa saat,
dia berkata, saya tidak dapat menjaminnya, tetapi jika saya melihat ayah saya di masa depan, saya akan memintanya untuk mencobanya. Pria parubaya berjubah hitam itu mengangguk, dan berkata dengan tulus, terima kasih. Qin Chen melihat batasan pola rahasia di atas langit, dan kemudian berkata, sampai saat ini, junior masih belum mengetahui nama senior. Pria parubaya berjubah hitam berkata, nama saya Nixuan, dan dunia memanggil saya Kaisar Dewa Nisa. Mendengar nama ini, hati Qin Chen bergetar, nama ini tidak sederhana. Siapa yang bisa disebut Kaisar Dewa? Saya ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang 4 kaisar besar dunia bawah. Ucap Qin Chen tiba-tiba bertanya. Pria parubaya berjubah hitam melirik Qin Chen dan berkata dengan tenang, ketika saya masih hidup, tidak ada 4 kaisar besar di dunia bawah, tapi saya terobsesi untuk duduk di sini dan mengetahui segalanya. Di dunia misterius dalam pikiran Anda, apakah ada master kuno dari 4 kaisar besar di dunia bawah? Qin Chen mengangguk, saya ingin tahu apa pendapat senior itu tentang Kaisar Yuming. Itu hanya semut, ucap pria parubaya berjubah hitam dengan ringan. Semut, ucap Qin Chen matanya membelalak. Di dunia bawah kuno, ada banyak kaisar hebat, tapi mereka semua adalah orang yang bisa dihancurkan dengan menjentikkan jari. Satu-satunya yang bisa bersaing denganku adalah dewa dunia bawah. Ucap pria parubaya berjubah hitam melirik Qin Chen dengan acuh tak acuh dan berkata lagi, selain ayahmu, kamu hanya memiliki kekuatan jurang maut di istana yang cukup bagus. Tentu saja, selain itu, kekuatan totemu sebelumnya juga hampir biasa saja. Apa, hampir biasa saja? Gumam Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Kaisar kuno yang dipanggil oleh Kaisar Yuming untuk mencapai akhir jalur evolusi Kaisar Agung ternyata hampir biasa saja. Jenis budidaya apa yang dimiliki Kaisar Dewa Nisa saat itu? Pantas saja yang disebut 4 Kaisar Agung disebut semut di mulutnya. Namun, Kaisar Dewa Nisa adalah Kaisar Dewa Pembunuh terbalik. Orang ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di lautan kosmik saat itu. Di dunia bawah ini, hanya Dewa Hades, pengontrol dunia bawah, yang bisa bertarung dengannya. Jika itu adalah Qin Chen sendiri, tentu saja dia tidak berani bersikap sombong. Dengan budidaya dan kekuatan Qin Chen saat ini, kaisar hebat manapun masih merupakan eksistensi yang lebih unggul darinya. Tentu saja, yang paling dipedulikan Qin Chen adalah evaluasi Kaisar Dewa Pembunuh terbalik terhadap kekuatan jurang di Istana 10 Kesengsaraan. Cukup bagus. Ketika kata ini sampai ke telinga Qin Chen saat ini, itu seperti suara alam. Perlu dicatat bahwa alasan mengapa saya datang ke dunia bawah dalam perjalanan ini adalah untuk menyelamatkan sisi yang diserang oleh kekuatan jurang maut dan menyebabkan kerusakan pada asal-usulnya, dan Kaisar Senior dari Dewa Pembunuh terbalik mungkin bisa menyelamatkan sisi. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berkata dengan penuh semangat, Senior, saya memiliki seorang istri di dunia kekacauan yang saat ini sedang terkikis oleh kekuatan jurang maut. Saya tidak tahu, Senior. Sebelum Qin Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Dewa Nisa mengangkat tangannya untuk menghentikan Qin Chen bertanya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Orang ini telah diserang oleh kekuatan jurang maut, menyebabkan asal-usulnya runtuh. Jika aku berada di masa kejayaanku, aku mungkin bisa menahan kekuatan jurang maut dan menyelamatkannya, tapi sekarang aku hanya obsesi. Ucap Kaisar Dewa Nisa menggelengkan kepalanya. Wajah Qin Chen berubah muram. Tidak. Kamu tidak perlu berkecil hati. Terkadang, entah itu berkah atau kutukan, mungkin tidak jelas dalam satu kata. Prioritas utamamu adalah memperbaiki tempat ini secepat mungkin. Jika kamu tidak bisa memperbaiki kuil pembunuhan terbalik dan pedang ilahi pembunuh terbalik, dan kamu tidak akan bisa pergi. Itu tidak bisa dilakukan di sini, apalagi yang bisa kita bicarakan. Ucap Kaisar Dewa Nisa berkata dengan tenang. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat batasan pola rahasia tak berujung di atas. Saat berikutnya, dia tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian duduk bersila di kehampaan. Dia melihat batasan pola rahasia di depannya. Pembatasan pola rahasia ini mengandung kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Salah satu dari mereka cukup untuk menekan Qin Chen sampai dia tidak bisa bernapas. Sebelum menyempurnakan, saya perlu mengingatkan Anda bahwa setelah pemurnian dan penggabungan kuil pembunuhan terbalik dan pedang ilahi pembunuh terbalik dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Seluruh prosesnya sangat sulit dan bahkan mungkin gagal. Dan ketika gagal,
Keinginanmu akan runtuh dalam sekejap, dan jiwamu juga akan hancur, dan kamu bahkan mungkin berada dalam bahaya hidup dan mati. Ucap Kaisar Dewa Nisa dengan sungguh-sungguh berkata, sekarang aku hanya punya satu obsesi yang tersisa, dan proses ini tidak bisa membantumu. Aku hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Tentu saja, kekuatan dalam jiwamu sangat kuat, dan mungkin tidak benar-benar jatuh. Tetapi jika kamu gagal, kamu tidak akan bisa lagi memadukan pedang ilahi pembunuh terbalik. Kamu akan terjebak di sini selamanya, dan tidak akan mampu untuk meninggalkan tempat ini. Ucap Kaisar Dewa Nisa tampak serius. Mata Qin Chen dingin dan tegas, tidak bisakah dia pergi? Tidak, bagi Sisi, hanya ada satu jalan di hadapannya saat ini, yaitu sukses. Qin Chen memandang pedang karat misterius di depannya dan dengan lembut membelai pedang itu, teman lama, Kaisar Dewa Nisa berkata bahwa kamu disebut pedang ilahi pembunuh terbalik, tetapi di mataku, kamu akan selalu menjadi pedang karat misterius, pedang yang sama yang aku gunakan 5 tahun lalu. Meski nama ini biasa saja, aku yakin di tanganku, suatu saat kamu akan bersinar lebih cemerlang dari kehidupanmu sebelumnya. Biarkan kita bekerja sama untuk berdiri di puncak alam semesta. Pedang karat misterius itu bergetar. Pedang ilahi memiliki semangat, seolah-olah menggemakan kata-kata Qin Chen. Di bawah, pupil Kaisar Dewa Nisa sedikit menyusut, aku tidak menyangka pedang ini akan mengambil inisiatif untuk melahirkan roh. Dia tampak kagum. Harta karun hanya dapat melahirkan satu roh dalam keadaan normal, dan pedang ilahi pembunuh terbalik miliknya telah melahirkan roh Xiao Xia saat itu. Dalam keadaan normal, mustahil pedang karat misterius di tangan Qin Chen melahirkan roh baru. Tapi barusan, bergetarnya pedang karat misterius membuatnya merasa bahwa tubuh pedang pembunuh terbalik di tangan Qin Chen akan melahirkan roh baru, yang mengejutkannya. Transformasi pedang orang itu bahkan lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Gumam Kaisar Dewa Nisa dalam diam. Pembatasan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya di dunia tiba-tiba meledak menjadi cahaya, sedikit bergetar, dan banyak pilar gelap di sekitarnya bermekaran dengan cahaya ilahi, seperti menara yang mencapai langit, menghubungkan kehampaan. Pemurnian telah dimulai. Ucap Kaisar Dewa Nisa melihat ke tengah kehampaan dengan ekspresi penuh harap, saya ingin tahu apakah anak ini bisa berhasil. Saya telah menunggu terlalu lama untuk obsesi ini. Jika saya melewatkan kali ini, saya takut tidak ada harapan lagi.